Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Forum Quran Sadaqah edisi kedua malam hari ini bertemakan Fakta Otentitas Mushaf Utsmani, menghadirkan alumni program studi Ummul Quran Kuliah Dakwah Islamiyah Libya Ustadz Haji Ahmad Rofiki LC MPDI dan pentasih Mushaf Al-Quran di Lajnah Pentasih Kementerian Agama Republik Indonesia Ustadz Haji Fahru Rozi MA. Dan inilah moderator Forum Quran Sadaqah, Gus Ibad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Sahabat Fokus yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan dalami materi yang sudah dipaparkan oleh dua guru kita dalam sesi tanya jawab. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Ustadz, bolehkah kita membaca Al-Qur'an dengan tidak bertajwid ya? Karena menurut dari Imam Ibnul Jazari ya, bahwasanya membaca Al-Quran dengan tajwid itu sebuah kewajiban ya, akan tetapi ada ulama yang kemudian juga berpendapat bahwasanya membaca Al-Quran dengan tidak bertajwid itu tidak mengapa. Itu yang pertama untuk Ustadz Ahmad Rofiki. Kemudian yang pertanyaan yang kedua, tadi beliau menyebutkan terkait tentang ayat atau surat yang kemudian disusun oleh para sahabat. Itu mana saja Ustadz? Kok bisa terjadi? Dan yang terakhir buat Ustadz Rofiki adalah apa sebab perbedaan penempatan tanda-tanda baca antara Al-Quran cetakan Saudi dengan Indonesia? Oh, ini lebih tepatnya nanti untuk dijawab oleh Ustadz Ahmad Fahru Rozi ya. Yang dua dulu Ustadz Ahmad Rofiki. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertanyaan pertama, ini hukum membaca Al-Quran tanpa mengikuti tanda atau ahkamu tilawah ya, tidak menerapkan ilmu. Jadi secara asal, hukum asal dari membaca Al-Quran ini tentu saja sesuai dengan firman Allah ya, dan yang diterangkan oleh Imam Al-Jazari, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, waratilil Qur'ana tartila, dan bacalah Quran dengan bacaan yang tartil, ai mujawwad gitu. Jadi sesuai dengan ahkam tilawah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi para ulama memberikan rukhsah ya bagi mereka. Baik, ada sedikit gangguan sinyal dari Ustadz Ahmad Rofiki. Kita tunggu terlebih dahulu. Ajrun. Oke, sudah nyambung. Silakan Ustadz, dilanjutkan Ustadz. Oh iya, maaf terputus ya. Tetapi ada rukhsah bagi yang tidak memiliki kemampuan untuk memahami atau mengamalkan atau belum belajar dengan benar ya. Misalkan orang itu baru masuk Islam atau dia masih kecil atau dia tidak memiliki guru ya, berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mahiru fil Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararah walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'u fihi wa huwa alaihi syaqun lahu ajruhu marratain. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi barang siapa yang mahir membaca Quran, mahir dalam arti dia memenuhi semua hak Quran di dalam tilawah, kata Rasulullah, ma'as safaratil kiramil bararah, dia akan ditempatkan bersama para malaikat-malaikat terdekat kepada Allah. Jadi safaratil kiramil bararah maksudnya adalah para malaikat ya. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'u fihi wa alaihi syaq. Adapun orang yang membaca Quran terbata-bata dan menghadapi kesulitan ya untuk memenuhi hak-hak bacaan Quran, lahu ajruhu marrataini, dia mendapatkan dua pahala. Yang pertama pahala membaca Quran
yang kedua pahala berupaya untuk belajar membaca Quran. Jadi dia itu tetap mendapatkan pahala karena dia berusaha untuk membaca Quran dengan benar. Adapun dosa itu bagi orang yang memiliki kemampuan membaca Quran dengan baik, tetapi dia meninggalkan bacaan Quran tersebut ya dengan sengaja, tidak menerapkan bacaan yang tartil, dan itu terjadi. Ya, misalkan orang yang membaca Quran seperti bacaan adzan. Adzan itu kan dia punya hukum yang tidak sama dengan Quran, boleh dipanjangkan ya, mat tombinya boleh dibikin mat bahkan lebih panjang dari mat yang 6 harokat gitu ya. Ya namanya juga adzan, fungsinya untuk memanggil orang sholat ya. Allahu Akbar, Allah, itu bisa panjang sekali, nggak masalah. Tapi dalam Al-Quran itu nggak boleh seperti itu. Kalau dia menyengaja untuk melanggar kaidah-kaidah sementara dia tahu, ya itulah yang bisa terjatuh ke dalam dosa. Ya wallahu a'lam bishawab. Nanti mungkin Yai Farul Razi bisa menambahkan tentang hal ini. Kemudian yang kedua tadi, memang ada sedikit pembahasan tentang misalkan contohnya adalah tentang gini ya, perlu saya ingatkan, tidak ada susunan ayat yang dibuat oleh para sahabat. Sahabat tidak terlibat. Semua susunan ayat secara ijma bersifat tauqifi. Tauqifi itu artinya dari Rasulullah ya, kalau susunan ayat. Tetapi susunan surat ada kemungkinan keterlibatan sahabat. Ini menurut ikhtilaf dari para ulama ya, tetapi yang paling rajih para ulama mengatakan ini ada semuanya berasal dari Rasulullah. Ada yang mengatakan sebagian kecilnya dari para sahabat gitu. Contoh misalkan tentang apakah surat At-Taubah dengan Al-Anfal dan At-Taubah itu asalnya satu surat atau dua surat dari awalnya. Nah, itu terdapat perbedaan pendapat. Nah, di situ mengindikasikan pendapat yang mengatakan bahwa peletakan surat atau pembagian surat itu ada keterlibatan para sahabat ya. Jadi tidak sepenuhnya tauqifi. Ya, karena kalau surat At-Taubah itu kan tidak menggunakan bismillah ya sebagai tanda permulaan surat ya. Ada yang menganggap sebenarnya At-Taubah itu dulu menyatu dengan surat Al-Anfal. Nah, itu seperti itulah. Tetapi hal seperti ini sama sekali sama seperti tadi keterangan dari Yai Farul Razi tadi, bahwa ada hal-hal yang masuk ke dalam Quran tetapi sebenarnya tidak memberikan pengaruh apa-apa. Ya, contohnya adalah itu tadi, apakah Al-Anfal dengan At-Taubah itu menyatu kemudian dipisah oleh para sahabat gitu ya, karena misalnya Taubah itu tidak menggunakan bismillah karena kebanyakan berisi tentang kebencian atau kemurkaan Allah kepada kaum musyrikin ya, dan awalnya juga lafadz bara'atun minallah wa rasulihi gitu ya. Ini sesuatu yang tidak membawa pengaruh terhadap kandungan isi Al-Quran itu sendiri ya. Gitu kurang lebih. Baik, Ustadz ada satu lagi Ustadz, untuk antum. Tadi antum sampaikan bahwasanya Al-Quran turun itu kan pasti ada asbab nuzulnya. Nah, kira-kira ada nggak Ustadz surat yang nggak pakai asbab nuzul Ustadz? Oh iya, enggak. Jadi hitungan asbab nuzul itu kan tidak hanya sebagian kecil ya dari jumlah ayat-ayat Al-Quran yang ada sebabnya. Tidak semua Quran itu harus ada sebab nuzul. Tadi saya menjelaskan bahwa ada beberapa ayat yang dia turunnya itu ada sebab nuzulnya. Jadi kalau nggak ada sebab nuzulnya dia ayat itu tidak turun gitu. Jadi itu hanya penjelasan saya yang mengatakan bahwa Al-Quran itu tidak bisa disusun di zaman Rasulullah seperti susunan yang dilakukan oleh Utsman bin Affan atau Abu Bakar Siddiq, disebabkan karena turunnya Al-Quran itu sangat panjang ya, mengalami waktu selama 23 tahun karena turunnya kan sedikit demi sedikit, tidak sekaligus ya, tidak jumlah wahidah,
tetapi munajjaman. Nah, munajjaman itu salah satu prosedur ya atau tata cara turunnya, salah satunya adalah melalui kejadian asbabun nuzul ya, di mana Al-Quran turun memberikan sebuah respon atau komentar terhadap sebuah peristiwa seperti hadisul ifki atau hadisatul ifki. Tapi bukan berarti bahwa semua ayat yang turun pasti ada sababun nuzulnya. Sebagian besarnya malah tidak pakai sababun nuzul. Jazakumullah khair, Ustaz. Ya, ya, Masya Allah. Jazakumullah khairan, Ustaz. Kemudian ada pertanyaan yang masuk untuk Ustadz Ahmad Farul Razi. Pertanyaan pertama adalah, apakah penomoran dalam mushaf itu juga merupakan ijtihad? Dan apakah dari penomoran perbedaan penomoran ini bisa merubah penafsiran? Kemudian yang kedua, tadi apakah penomoran itu sebuah ijtihad? Kemudian apa pertimbangan dalam proses penomoran tersebut? Pertanyaan kedua, apa sebab perbedaan penempatan tanda baca mushaf cetakan Saudi dengan Indonesia? Misalkan short lam ataupun qaf lam atau yang lainnya, dan apakah ini kemudian mempengaruhi dalam penafsiran? Dan terakhir, Ustadz, Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Maka ada pendapat bahwasanya huruf Al-Qur'an pun itu juga sudah menjadi kewajiban Allah untuk kemudian menjaganya. Jadi tidak mungkin untuk dirubah. Nah, kita bagaimana, Ustaz, kira-kira merespon pendapat yang seperti itu, Ustaz? Baik, terima kasih. Pertanyaannya menarik sekali ini. Tapi sebelum ke pertanyaan itu, mungkin saya ingin menambahkan yang tajwid tadi ya, tentang tajwid. Saya akan menampilkan sebuah slide ini biar lebih jelas begini. Memang ini wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimu wa man lam yujawwidil qur'ana athimu. Mengambil atau mempraktekkan tajwid itu kewajiban yang pasti. Siapa yang membaca Al-Qur'an tidak bertajwid, dia berdosa. Itu sudah sepakat ini. Tetapi begini, dalam hukum itu ada materi hukum, ada objek hukum. Materi hukum bisa sama nih. Haram, saya contoh fikih saja, bangkai itu haram, semua sepakat. Tetapi ketika objek hukumnya berbeda, bisa berbeda. Bagi orang yang kelaparan, bangkai yang haram tadi hukum aslinya bisa menjadi mubah, diperbolehkan dengan ketentuan itu. Sama membaca Quran juga begitu. Materi hukumnya jelas, itu sepakat. Siapapun tadi jawaban Rafiq tadi sudah jelas. Cuma saya ingin memilah saja. Karena begini, di masyarakat itu begini, dia sudah tidak bisa ngaji. Lalu dengan alasan saya yang takut dosa Ustadz, nanti membaca masa salah-salah. Bagaimana dia akan bisa kalau tidak belajar? Harus dipahami ini, materi hukum dan objek hukum. Materi hukumnya iya, itu idealnya. Saya membaca, saya sudah bisa tajwid nih, baca ngawur, Ar-Rahmanir-Rahim, itu saya dosa. Saya sudah bisa. Tapi bagi orang lain yang belum bisa baca begitu, belum tentu dia belum bisa, memang belum bisa benar-benaran. Ya, tapi dia dalam proses belajar. Saya ingin mengambil contoh yang terbaik dari kebijaksanaan Rasulullah. Kita Sayyidina Bilal, orang Afrika beliau itu. Beliau orang Afrika ada beberapa huruf yang tidak bisa sempurna. Salah satunya shin, ya shin. Kalau baca shin banyak shin aja. Waktu itu kan para sahabat begini, Nabi, ini muadzin kan orang yang jabat yang prestis masa, yang ambil yang lebih fasih apa jabat Nabi itu? Sinun inda Bilal, shinun indallah. Sin yang diucapkan Bilal ada shin di mata Allah. Artinya begini, ini objek hukum, bukan berarti Nabi nggak tahu bahwa membaca shin itu nanti ashadu dengan ashadu saya beraksi. Ashadu sin itu saya tidak bisa tidur, jauh kan artinya. Tetapi karena konteksnya berbeda, orangnya Sayyidina Bilal itu jamin surga. Memang sudah belajar bagaimanapun nggak bisa, dan itu saya alami.
Dulu saya ngaji ke kiai saya itu, saya mengucapkan huruf H nggak bisa-bisa. Tapi setiap itu ditegur 5 kali nggak bisa, jalan terus. Sampai pertemuan ke-10 baru bisa. Coba bayangkan kalau guru tadi kiai saya itu nggak, itu udah kamu jangan ngaji, nggak bakat kamu. Nah, seperti itu. Jadi ada kebijaksanaan yang harus diterapkan dalam membaca Al-Quran. Jadi yang dipraktekkan sama, hukumnya akan berbeda. Jadi harus dipisahkan. Jadi saya kemarin kebetulan lagi menyusun pedoman membaca Al-Quran untuk tunarungu wicara, orang bisu dan tuli. Orang tuli kan nggak bisa itu. Yang bacanya itu ada bacaan itu kan begitu. Nah, itu bagaimana kalau kita pakai hukum yang ini? Wah, itu dosa semuanya. Tapi kalau kita melihat objek hukumnya, berarti itu nggak masalah. Kita kiaskan tadi. Yang jelas yang diajarkan benar. Ini terkait dengan itu. Kemudian pertanyaan yang berikutnya ya. Pertanyaan ini penomoran ayat, saya yang penomoran ayat aja. Penomoran ayat itu sumbernya dari mana? Karena begini, dulu ayat Al-Quran itu nggak ada nomornya. Para sahabat itu menghitung ayat itu berdasarkan bacaan Nabi. Nabi berhenti di sini. Yang satu menganggap itu Nabi hanya berhenti. Yang lainnya enggak, itu ayat. Contoh sederhana ini surat Fatihah yang sering kita dengar ini, Fatihah. Fatihah ulama itu sepakat 7 ayat nih, ya. 7 ayat sepakat semuanya, enggak ada yang bilang 8 ayat. Tapi cara menghitungnya yang berbeda. Kalau di dalam buku Abdul Ayat begini, wal makki makki itu kufi menghitung basmalah sebagai kufi dan makki menghitung basmalah sebagai bagian Fatihah. Siwahuma ula alaihim uddalah. Selain kufi dan makki tidak menghitung basmalah sebagai bagian Fatihah, tetapi menghitung siratal ladzina an'amta alaihim menjadi ayat ke-6, ghairil maghdubi ayat ke-7 ya, ayat ke-7. Ya. Karena itu bacaannya gini di Indonesia terutama begini. Kalau di pondok-pondok di Jawa Timur, misalkan pondok saya dulu, kan bismillah di Indonesia kan dihitung. Maka kayak di sana jangan wakaf siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Wakafnya kopih karena di tengah ayat. Tapi terus sekarang generasi sekarang ini mendengar imam dari Madinah langsung alhamdulillahi rabbil alamin. Terus bacanya siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kan gitu. Wakaf di an'amta alaihim. Ketika menjadi ayat, hukumnya menjadi beda. Itu wakafnya hasan. Berarti yang nggak baca bismillah, alhamdulillah berhentinya di situ. Yang baca bismillah nggak berhenti di situ. Kalau berhenti bagaimana? Dosa yang nggak sampai ke dosa ini. Lebih baik lebih ke arah husnul ada saja cara pembacaan Al-Quran. Yang penting begini, kalau kita mau memilih itu tahu landasannya, jangan asal-asalan nggak tahu ikut-ikutan mencampur adukan. Kalau kita tahu dengan itu logikanya, karena itu di Mushaf Madinah, Mushaf Indonesia ya, siratal ladzina an'amta, tanda love, ada tanda love ya, terus ada lam alif di atasnya. Tanda love itu menunjukkan bahwa di situ ada ulama yang menghitung sebagai ayat tersendiri, ada yang tidak. Nah, itu ada rumusnya, makanya luar biasa ulama itu. Kalau pengen lengkap baca Indonesia, Mushaf Indonesia itu informasinya lengkap, atau Mushaf India, Mushaf Turki. Kalau pengennya nggak lengkap itu ya udah baca Mushaf Madinah nggak apa-apa. Misalkan nanti kalau baca ini wa il qalat ummatun minhum lima ta'iduna qauman Allahu. Kalau Mushaf Indonesia dikasih nun kecil untuk membimbing qaumanillahu. Terus Mushaf Madinah enggak. Saya mengajar ke anak-anak itu pakai Mushaf Madinah. Rata-rata bacanya qaumallahu. Kan dua-duanya ada salahnya. Artinya penambahan nun itu ini menjawab ke perbedaan harokat. Perbedaan harokat tadi itu ada itunya, filosofinya tersendiri-sendiri. Tidak bisa sama ya karena sistem yang ingin ditampilkan itu berbeda. Masyarakat yang dihadapi berbeda. Menambahkan nun itu tidak berarti menambahkan huruf. Itu kan cara baca. Sama dengan kita menambahkan harokat. Karena itu dulu Abul Aswad nggak mau nambahin karena dia mengkiaskannya, nambahin apa, nggak boleh ini.
tetapi ketika melihat manfaatnya mau menambahkan harokat itu. Nah, kalau berbeda, ya pasti kepala kita itu banyak, terus kebudayaan kita berbeda-beda. Ini ada kita kasus-kasus di Indonesia nih ya. Misalkan gini, bil ghodati, kalau mushaf Indonesia kan dalnya dikasih harokat berdiri. Mushaf Madinah bil ghodati dalnya miring, wawunya ada alif kecil. Orang Indonesia nggak tahu itu, bacanya ini bil ghodawati, yang gitu. Loh, bil ghodawati, mana ini ada? Karena di Indonesia mau tidak mau harokat berdiri itu sudah dianggap harokat. Sementara mushaf Madinah itu alif kecil menandakan bahwa di depannya itu dibaca panjang. Nah, salah persepsi saja bisa salah. Apakah Qurannya yang salah? Tidak. Dan ya itu berarti memang Quran harus talaki. Karena itu kalau gurunya mampu ngajarkan Quran apa saja bisa. Ya, kalau sempat gini ya, anak kecil suruh baca mushaf Madinah, dia akan kerepotan untuk wakofnya. Misalkan gini, fakullan akhadna bidzambihi faminhum man arsalna alaihi hasiban wa minhum man akhadathu sayhatu wa minhum man khasafna bil ardh wa minhum man aghraqna wa makan. Itu enggak ada wakofnya. Coba anak kecil suruh baca begitu. Mushaf Indonesia enak. Fakullan akhadna bidzambihi faminhum man arsalna alaihi hasiban wa minhum man akhadathu sayhah wa minhum man khasafna bihil ardh وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Terus kita lihat ini, Quran Madinah itu dengan tanda wakaf yang sedikit. Kenapa? Karena memang menyerahkan padanya. Coba, ada nggak bacaan Imam Masjidil Haram yang sama persis wakafnya dengan mushaf Madinah? Nggak akan itu. Mesti bacanya diputus-putus itu. Dan itu saya bahas sampai 13.000 kata itu gini. Dalam kitab itu ada 12.000 kata yang boleh wakaf. Sementara yang ditandakan di Al-Quran hanya 9.000 yang paling banyak. Mushaf Madinah hanya 4.000. Artinya di luar yang ditandakan itu sebetulnya banyak yang bisa. Yang penting gini, kalau kaidah wakaf itu, kalau kita tahu artinya, ya alhamdulillah bisa menentukan itu. Kalau nggak tahu ikut saja di Al-Quran yang sudah ada. Ya, kalau kita punya guru pastilah diarahkan kalau nafas kita gini wakaf saja. Seperti itu. Jadi perbedaan harokat ya memang agak susah ini ya pasti nggak bisa terhindarkan gitu ya. Terus tadi inna nahnu nazzalna dengan huruf itu ya. Ini pertanyaan juga agak susah ini yang tanya ini teman saya ini Dr. Saifuddin ini dari Jogja, dosen beliau ini. Ya memang banyak orang seperti yang saya kemukakan tadi, ketika menanggapi Quran yang berbeda, pertanyaannya muncul, saya kaget waktu itu. Ustaz, ini kalau Quran di Indonesia ini berarti kan menambahkan huruf, sementara huruf Al-Quran itu terjaga. Itu logika umum sudah itu. Saya jawabnya kalau serius ya nggak sambil bercanda aja. Ya dengan tadi gitu. Ya Quran itu nggak diwajibkan dengan jumlahnya, tapi bacaannya. Kalau menghitung itu, coba kamu hitung di kitab Imam Nawawi dengan ini saja, nanti berbeda hitungannya. Hitungan Al-Quran itu, jumlah huruf Al-Quran itu muncul baru zaman setelah Al-Hajjat pokoknya. Ya. Itu karena untuk mempermudah saja. Sampai wal yatalataf itu pertengahan Al-Quran itu ya dari hitungan itu. Kok tahu wal yatalataf itu di tengah itu dari mana? Ya dihitung hurufnya itu. Alif dihitung. Kalau sekarang gampang di komputer, dulu ngitungnya pakai tangan ya. Karena itu berjumlahnya jangan langsung yakin di kitab ini yang paling benar, tidak bisa karena juga nanti akan berbeda. Sistem yang digunakan akan berpengaruh terhadap, tetapi jumlah itu kan hanya itu saja lah. Apalagi kan ada gini, kalau membaca Quran itu satu huruf sama dengan 10 pahala. Biar tahu itu orang sekarang itu Quran itu ada sekian juta kali 10 ada berapa, itu saja. Tapi pertanyaan ini memang menarik dan memang kita harus mencari jawaban yang agak bisa. Tapi saya jawabnya dengan menjelaskan dalam materi tadi itu dengan harapan ya agar kita sampai ke logika tadi bahwa seperti ini loh. Bahwa itu penulisan Al-Quran itu beragam. Ada yang pakai alif, ada yang nggak pakai alif. Tapi itu nggak pengaruh pada arti sama sekali. Nggak pengaruh pada penafsiran. Mungkin itu secara umum karena kenyataannya ini
luar biasa juga ini. Terima kasih. Betul sekali Ustaz. Masya Allah, sangat luar biasa sekali ya, para sahabat Fokus yang kemudian mengirimkan pertanyaannya, sampai 16 pertanyaan Ustaz. Akan tetapi kita pilihkan yang sekiranya bisa kita bahas dalam sesi kita pada malam hari ini. Kami ucapkan jazakumullah khairan kepada para narasumber kita, Ustadz Ahmad Rafiqi, LC MPDI, dan juga Ustadz Haji Fahrul Razi MA yang telah membersamai kita bersama dalam malam ini, malam yang sangat berbahagia ya. Kita belajar tentang bagaimana Rasm Utsmani ini terjaga secara otentik sampai sekarang ya. Dan sangat luar biasa ya pahala bagi para penjaga Al-Quran ya, baik yang menjaga secara hifat, ya, aswad, ya, riwayat, kemudian juga yang menjaga secara tulisan atau rasm. Ya, semoga kita semuanya bisa menjadi para keluarganya Allah Subhanahu Wa Taala tersebut ya. Sahabat Fokus yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, banyak sekali manfaat dan ilmu yang kita ambil pada malam hari ini. Saya tidak ingin menyimpulkan, tetapi kurang lebih yang bisa saya ambil pelajaran yang kemudian bisa saya sharekan adalah kita nampaknya perlu belajar lagi ya terkait ilmu rasm ataupun juga ilmu qiraat. Kalau mohon maaf Sabah. Apa namanya? Ustaz. Ini Ustaz, saya menambahkan dikit ya. Ustaz. Boleh Ustaz, boleh. Ya. Ini ada teman ini. Jadi ada penerbit Al-Quran, bagi penanya tadi akan dikasih hadiah Al-Quran. Oh, iya. Kalau saudara mengizinkan, nanti ini iya, 5 penanya tadi akan dikasih. Ya, dari penerbit Al-Quran mengasih hadiah yang bertanya tadi. Iya, betul sekali Ustaz. Nanti insya Allah saya akan coba umumkan Ustaz. Iya. Iya, jazakallah khair. Ya, kurang lebih 11 ilmu yang harus kemudian kita kuasai ya. Ada ilmu rasam, ilmu dobot, ilmu wakaf, ilmu tahzib, dan ilmu-ilmu yang tadi sudah disebutkan sama guru kita ya. Jangan sampai kemudian kita menghukumi sesuatu hal yang kemudian yang kita belum menguasai ilmunya. Baik, terima kasih kami ucapkan juga kepada para penanya ya, dari berbagai kota, baik di Jabodetabek ataupun juga ada yang dari Jogja, ada yang dari Bandung ya, Jawa Barat, dari Sumedang, sangat luar biasa sekali ya. Dan mohon maaf apabila ada pertanyaan yang belum terjawab. Insya Allah nanti sesi-sesi berikutnya ataupun juga bisa kontak langsung dengan para narasumber kami ya, untuk pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya membutuhkan jawaban ya. Dan tadi juga ada titipan ya, dari penerbit Al-Quran Al-Qosbah. Ya, penerbit memberikan hadiah untuk 5 penanya terbaik dan terpilih. Ya, hadiah akan atau berupa Al-Quran hafalan per kata A5. Insya Allah nanti akan kita komunikasikan proses pengirimannya. Kalau boleh Ustadz diizinkan dari Ustadz Fahrul Razi, sekiranya pertanyaan mana Ustadz tadi yang paling menarik Ustaz, atau yang paling bagus? Tadi ditanyakan saja. Yang tadi antum tanyakan itu aja lah. Oh baik, siap Ustaz. Ya, yang terpilih itu saja ya, mungkin ya. Siap Ustaz, siap Ustaz. Jazakallah. Baik, sekali lagi kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada para narasumber kita, guru kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi ilmu beliau dan juga memberkahi majelis kita pada malam hari ini. Dan kami mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyajian dalam acara Fokus pada edisi kedua kali ini. Kami ucapkan terima kasih banyak juga kepada para pendukung ya acara ini sehingga bisa berjalan dan berlangsung. Ada parfum Kolbun Salim, silahkan bisa dipesan ya pada nomor yang tertera sehingga sholat kita bisa bertambah lebih khusyuk lagi. Dan juga ada Cuci untuk jasa cuci karpet ya, bersih setiap waktu. Masya Allah, ini slogannya sangat luar biasa sehingga ketika kita sholat ya, karpetnya nggak ada kuman-kumannya ya, dan tidak menimbulkan penyakit ya.
Dan kami ajak sekali lagi untuk bersama kami untuk pendirian sekolah tahfidz Al-Quran Kartini. Ini untuk anak-anak putri di pengungsian, baik pengungsi Palestina maupun Suriah. Alhamdulillah tahun 2019 kita sudah mendirikan pesantren tahfidz Quran Soekarno-Hatta. Itu untuk yang putra, ada kurang lebih 200 santri. Dan sudah ada dalam 1 tahun ini yang menghafalkan 30 juz. Ya, luar biasa, kurang lebih 3 orang. Kemudian yang selebihnya dengan berbagai macam hafalan. Ada yang 3 juz, ada yang 5 juz, ada yang 20 juz. Ya. Sehingga ketika kita mendirikan sekolah ini, ya, tentunya para donatur juga ini bisa mendapatkan pahala yang mengalir dari hafalan-hafalan atau setiap huruf yang kemudian dibaca oleh para santri dan santriwati Rumah Al-Quran Soekarno-Hatta ataupun juga nanti sekolah Quran Kartini. Ini ada di layar kaca sudah tersedia, ya, baik BSM, BNI Syariah, BCA. Nah, ini bisa kemudian juga di scan QRIS-nya. Ya, silahkan kalau ada handphone ataupun nanti bisa menghubungi nomor konfirmasi yang tersedia di layar kaca. Dan terakhir Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini bagi Bapak Ibu pecinta nasyid. Izzatul Islam ini merupakan sebuah grup nasyid legendaris, ya. Dan kurang lebih ada beberapa lagu yang kemudian digubah atau diaransemen sehingga memproduksi atau menjadi lebih bagus lah gitu ya, karena juga berkolaborasi dengan orkestra di Ceko. Tiket bisa dipesan di layar angka di layar kaca ya, 0838 572 655 69. Jangan sampai kehabisan sahabat sadaqah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada sahabat Fokus sekalian. Kurang lebih ada banyak sekali yang mendaftar ya, 100 lebih, dan yang kemudian juga bisa hadir pada malam hari ini baik di Zoom ataupun juga di Facebook. Di YouTube ya. Sekiranya itu yang kemudian bisa kita laksanakan pada malam hari ini. Sekali lagi jazakumullah khairan katsiran. Sampai jumpa pada Fokus edisi berikutnya. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.